kalau bisa ya tahu dulu lah pabriknya sini pabrik apa. Terutama jangan ambil yang pabrik CNC. Kalau injeksi plastik itu otomatis bagus, di mana-mana bagus. Mas TKI Junior ini kan ada dapat job tuh Mas. Oh, kalau job CNC ya pikir-pikir gitu dulu lah Mas. Kalau masih ada yang lain ya usahain ambil yang lain aja dulu. Jadi 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Slepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa dekorator apapun. Masih kembali di Trans B7, berbagi cerita, berbagi sharing, berbagi pengalaman, ataupun mungkin keluh kesah sejauh ini yang kami rasakan di Taiwan. Dan yang baru menemukan channel Trans B7, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video berikutnya daripada Trans B7-nya. Di kesempatan hari ini, alhamdulillah aku ketemu salah satu saudaraku. Aku masih ketemu lagi kalau di bidang seniornya Trans B7 juga beliau nanti. Beliau nanti dari mana? Beliau sudah berapa tahun dan beliau bekerja di pabrik apa? Kita langsung bertanya-tanya dengan beliau. Masih dengan Mas Opong nggih? Mas Susilo, Mas. Mas Susilo asli pundi? SB1. SB1 ki ngendi to, Mas? SB1 blok 3, Mas. Maksudnya Lampung napa? Lampung. Oh, Lampung. Lampung. Lampung Lampung Tengah, Mas. Lampung Tengah. Lampung Tengah. Saman di Taiwan udah berapa tahun? Jalan 7 tahun, Mas. Wah, luar berarti bener nih lor seniornya Mas Trans B7 ini ya. 7 tahun. 7 tahun itu bukan waktu yang singkat loh, Mas, kalau kita bisa bicarakan itu. Betul enggak? Iya, banyak. Apa ini yang bikin Saman bertahan selama 7 tahun ini, Mas? Ya terutama keadaan lah, Mas, yang membuat bertahan. Karena ya di Indo ya kayak gitu ya. Pokoknya intinya ekonomi lah yang membuat bertahan di yang sini. membuat bertahan di sini. Selama 7 tahun ini mungkin kalau bisa diceritakan itu satu pabrik atau gonta-ganti pabrik, Mas? Ini yang kontrak ketiga ini pindah, Mas. Kalau yang dulu 2 kontrak pabrik sama di Changhua. Oh, di Changhua. Iya. Terus yang sekarang ini pindah ke Taichung, Mas. Oh, pindah ke Taichung. Iya. Yang di Taichung ini baru berapa tahun? Berarti 1 tahun ini berarti belum ada. Mau jalan 6 bulan nih, Mas. Mau jalan 6 bulan. Kenapa? Mungkin yang bikin Saman ingin pindah pabrik itu karena mungkin ingin nyari suasana baru ataupun mungkin karena pengen berdekatan dengan ibu negara atau bagaimana ceritanya ini? Ya pengen suasana baru, Mas. Masalahnya ya udah 2 kontrak ya udah itulah pengen nyari pengalaman yang baru lah intinya seperti itu. Pabrik apa tuh, Mas? Yang di awal pabrik apa? Injeksi plastik, Mas. Itu yang awal Saman datang kontrak pertama itu. Injeksi plastik di daerah Changhua. Untuk cara kerjanya bagaimana, Mas? Masih ingat nggak kalau kita sedikit berbagi buat teman-teman? Ya cara kerjanya ya agak susah kalau injeksi plastik, Mas. Masalahnya harus menguasai segalanya, dari ganti cetakan, setting juga bisa, barang lihat barang masuk apa enggak. Nah, injeksi plastik kan kayak gitu kalau tempatku, tapi mungkin beda pabrik beda. Ya. Tapi yang waktu Saman itu semua pakai. Iya, harus bisa lah. Harus intinya bisa otak itu harus inilah kalau di pabrik. Tapi Saman masih mampu waktu itu 2 kontrak ya, Mas? Iya, masih mampu. Nek diomong risikonya, Mas, kalau di pabrik injeksi plastik itu risikonya apa? Risikonya ya capek, Mas. Capek sama barang rusak itu yang risikonya, sama intinya ganti cetakan. Kalau rusak kan kita yang di itu kena potong gitu. Ya. Itu ganti cetakannya itu setiap bulan atau setiap berapa dapat hasil atau bagaimana, Mas? Tergantung mandor, nanti kan setiap mau masuk kerja kan kasih absen, terus cetak berapa, akhirnya 300 ya, 300 harus ganti cetakan ya ganti. Dan itu tiap hari, mungkin dalam 1 hari itu ada ganti cetakan 2-3 kali 1 hari kerja itu. Jadi tinggal itunya aja lah, mungkin berapa piece baru ganti lagi ya, satu tinggal hari. Mandornya itu ngasih berapa itu kita ganti lagi. Habis ganti kita harus bisa setting lagi ini barangnya kan beda kayak gitu. Itu kalau bisa dikatakan pabrik home industry atau pabrik besar, Mas? Kalau pabrik itu, kalau tempatku home industry. Waktu itu ada berapa personel dari Indonesia mungkin atau Taiwan? Dulu pertama datang tuh aku Indo sendiri, Mas. Lainnya itu orang Vietnam. Nah, itulah sedihnya di situ. Dulu pertama datang itu ya kok kayak gini Taiwan gitu. Mampu nggak bertahan di sini? Betul. Ya, kalau dibilang pengalamannya ya banyak pengalaman pahit lah. Nah, dulu itu pahit, apalagi nggak bisa bahasa.
terutama kan yang penting bahasa di sini nggak Betul. menguasai bahasa apa nggak tahu kan kayak gitu. Ya banyak lah kalau kisah pahitnya itu banyak Taiwan itu, jangan dikira enak-enak Nah, aja yang di rumah itu nggak tahu setiap harinya kita di sini kayak gimana gitu kan. Jadi jangan dianggap Taiwan itu indah ya Mas. Iya, Ya. tahunya Ternyata yang di rumah ada hasil, sedangkan di sini kan kita nggak tahu kerjanya tiap hari harus diomelin kayak gitu. betul. Belum sama teman kita cocok apa enggak kan kayak gitulah. Banyak lah istilah kisah-kisah yang itu. Terus mungkin gini Mas, kalau mungkin buat Mas TKI baru atau mungkin saudara kita, teman-teman kita yang ada di Lampung kalau ingin berangkat ke Taiwan, mungkin sedikit zaman punya pembekalan untuk berangkat ke sini, karena sekarang juga banyaknya pabrik yang tidak ada lembur, mungkin sama bisa membagikan tip-tipnya nih apa aja Mas? Ya intinya kalau bisa ya tahu dulu lah pabriknya sini pabrik apa. Terutama jangan ambil yang pabrik CNC. Kalau injeksi plastik itu otomatis bagus, di mana-mana bagus. Mas. Kalau Taiwan itu injeksi plastik. Kalau CNC kan rata-rata sekarang masih kayak gini. CNC tekstil itu kan masih banyak yang inilah bermasalah itu. Kadang kerja 3 hari 4 hari kan kayak gitu. Ya benar, kemarin juga Trans B7 ngupload itu di CNC ya sedikit menurun daripada biasanya. Kalau injeksi plastik ini pabrik plastik lah intinya. Itu masih stabil Mas. Masih stabil. Berarti buat teman-teman kalau nanti seandainya ada yang dapat job apa tadi injeksi plastik, bisa diambil ya Mas ya. Bisa Mas. Seperti itu. Terus apa lagi mungkin pembekalannya lagi? Ya intinya kalau niat kerja ya kerja aja lah. Jangan terpengaruh dengan dunia Taiwan. Nanti menyesal gitu loh, akhirnya kalau pulang nggak dapat apa-apa kan gimana. Betul itu sebagai motivasinya saja. Ketika nyampe di sini kalau bisa tetap fokus pada tujuan seperti itu ya Mas ya, jangan tergoda dengan indahnya foto profil di sini. Betul enggak seperti itu, karena ya udah capek kerja nggak dapat apa, ada hasil kan gimana hasilnya. Terus sekarang ini sampean berarti kerjanya karena yang di pabrik injeksi plastik tadi udah 2 kontrak, sama sekarang pindah ke pabrik CNC Mas. CNC di Taichung itu. CNC apa itu Mas? CNC APEC gitu Mas, dari barang awal belum jadi sampai pengepakan itu Mas, tempat pabrik itu. Sebetulnya ini sangat menarik Mas untuk saya kupas, karena gini Mas, kebanyakan yang komen dan sempat ada juga yang waktu itu sempat menanyakan ke Mas Trans B7, mereka itu pada nggak kuat dan mengeluh pusing di CNC. Itu sebetulnya yang bikin pusing itu apa tuh Mas? Yang pusing kan kalau CNC itu Mas, pakai ukurannya kan mili, bukan kayak senti kayak gitu. Itu ya yang penting ya kita kerjaan gimana ya, kalau orang ngajarin kita ya diperhatiin, dipakai benar, diingat benar kayak gitu. Soalnya kalau CNC memang susah. Aku nih susah. Kalau kerjanya sih ringan Mas. Cuma susahnya ya main otak, hitung-hitungan juga harus pinter kayak gitu. Kalau CNC itu. Terus barang kan nggak boleh rusak. Kalau CNC kan nggak bisa didaur ulang, beda sama biji plastik. Itu kan kalau injeksi plastik rusak nggak apa-apa, besok giling lagi bisa cetak lagi. Bisa dicetak lagi. Kalau itu kan susah kalau besi itu. Kalau udah rusak NC kan berarti maaf nih Mas. Berarti mungkin kalau bisa dikatakan memang pusingnya itu karena di situ mungkin. Iya, karena sekali rusak nggak bisa di. Terus ukurannya kan banyak pakai mili kayak gitu. Saya juga kaget pertama masuk situ kok gini gitu. Tapi lama-lama ya 2-3 bulan lah udah ini. Udah normal lah ibaratnya, udah mulai tahu selahnya lah seperti itu. Terus gini lagi Mas. Katakanlah untuk mengganti ukuran itu setelah berapa piece atau gimana Mas itu? Atau setiap 5 menit sekali diukur atau bagaimana Mas? Kalau di tempatku barang keluar 1 harus diukur 1 Mas. Soalnya kalau geser ukuran berapa mili aja udah nggak boleh. Barang jadi barang itu gitu keluar 1 diukur Mas. Kalau tempatku tapi maaf Mas, saya potong dikit. Untuk cara mengukurnya itu pakai komputer atau memang manual kita ukur? Manual. Jadi maaf nih, nggak bisa disetting dulu dengan komputer gitu maksudnya? Ya, udah disetting kan, habis ganti cetakan itu kan, ganti barang kan pasti disetting kan. Tapi namanya setting kan pasti kan rubah pesonya itu kan kadang kan udah tumpul apa gimana kayak gitu. Jadi kan tetap harus diukur gitu kalau diukur. Jadi pakai manual juga berarti. Kalau pabrikku kan harus menurut SOP. Barang harus diukur 1 kali apa 5 kali sekali harus diukur, harus itu menurut SOP-nya itu kan ada di situ. Seandainya Mas itu ketidaktelitian atau keteledoran karena maaf nih ya, mungkin
dua atau 3 barang itu baru diukur, terus tiba-tiba kekecilan atau kebesaran itu nggak ada solusinya gimana gitu, atau reject barang atau gimana Mas? Bermasalah itu Mas, intinya kita potong poin lah. Kalau di pabrikku kan ada akumulasi poin buat tambahan kita kalau kerjanya bagus setiap 3 bulan. Bonus lah seperti itu. Ya, kalau kita banyak ngelakuin kesalahan ya itu potong poin, nggak dapat tambahan lah kayak gitu. Tapi untuk gajinya masih tetap kalau gaji nggak dipotong Mas. Mas tambahkan dikit kalau gitu gini Mas, nanti kita bisa naik video berikutnya masih bisa membantu Mas B7. Nah, jadi gini Mas, tambahkan dikit mungkin buat teman-teman yang nantinya mendapatkan pabrik CNC seperti sampean, menurut sampean sendiri apa saja yang perlu dipelajari ataupun mungkin apa saja yang perlu untuk bisa mungkin lebih tahu lagi gitu loh Mas. Ya intinya harus pahami tentang ukuran lah Mas. Kalau CNC itu terutama di ukuran itulah harus kita bisa gunain alat ukurnya itulah terutama. Soalnya kan gimana ya mau jelasin soalnya maaf tak potong dulu. Iya. Gini, seandainya nanti di PT kan Mas TKL Junior ini kan ada dapat job tuh Mas. Oh kalau job CNC ya pikir-pikir dulu lah Mas. Kalau masih ada yang lain ya usahain ambil yang lain aja dulu. Oh, jadi kalau nanti ada job CNC kalau bisa dipikir-pikir dulu. Iya. Maksudnya bener-bener berat berarti Mas ya. Seandainya karena nggak ada pilihan lain karena jobnya itu gimana Mas? Kalau udah dia udah niat, udah mau nekat pengen mau ke sini ya silakan. Tapi cuma kita kan kasih saran gitu Mas. Seandainya masih ada yang lain, milih yang lain aja. Yang lain dulu. Untuk pembekalan nih Mas dikit. Seandainya di pabrik CNC itu ketika kita di PT diajarkan dulu nggak Mas untuk matematika ataupun hitung-hitungan kayak gitu Mas? Kayaknya enggak sih Mas. Kalau di Indonya enggak ada lah. Nggak ada ya untuk pembekalan kayak gitu nggak ada lah ya. Tahu-tahu nanti udah nyampe sini iya baru kerasa ya kebanyakan kan kita cuma proses pulang lagi balik lagi betul gitu. Karena mungkin untuk Mas TKI yang baru juga nggak tahu CNC itu seperti apa gitu ini. Tapi ya nggak semua CNC kayak gitu Mas. Beda pabrik. Tapi maaf Mas, memang kebanyak yang komen di video gitu, ngeluhnya itu di ukuran gitu Mas. Saya sendiri juga kadang-kadang bingung untuk menjawab karena saya kan belum pernah kerja di CNC, betul enggak? Nah, kesempatan hari ini ketemu sama jenengan ini bisa untuk soalnya gini, bagi pengalaman ya. Alat ukur ya Mas ya. Itu saya pegang, saya buat ukur. Nanti pegang Mas ukur. Beda Mas hasilnya gitu loh. Kita beda tekenan, beda neken ya, banyak dikencengin lah ngukurnya. Nanti aku ngukurnya ibaratnya 2,55 lah. Nanti Mas ngukur bisa 2,50 kayak gitu kan beda orang beda gitu loh Mas. Paham. Makanya pusingnya mungkin di situ. Mungkin ya. Cuma sedikit pengalaman kalau pakai ukuran intinya jangan dibuat tenaga otot kayak gitu, nggak boleh. Nanti ukurannya kan ada buat netralin, ngenolin lagi kayak gitu. Intinya harus itulah dipasin barangnya dulu, tekan dikit aja, jangan pakai tenaga. Jangan menggunakan tenaga yang terlalu besar lah kalau nanti bisa berubah untuk ukurannya. Oke Mas, tak potong dulu, kita bisa naik video berikutnya karena Mas ini sangat luar biasa. Beliau juga punya pengalaman yang mungkin sedikit bisa membantu buat teman-temanku. Bagi yang baru menemukan channel Trans B7, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Mas, kita masih bisa naik video berikutnya. Oke. Bisa Mas, terima kasih banyak. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.